Hai anak-anak ibu terkasih, kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita di tema 1 bilangan cacah, di subtema 3 penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 999. A. Penjumlahan bilangan sampai 999. Contoh 1. 145 ditambah 153 dapat kita kerjakan, selesaikan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Yang pertama kita dulu lihat ya nak ya. Yang pertama 145 nilai angka yang kita tuliskan ya nak ya. 1 itu ratusan maka kita tulis 100. 4 itu puluhan maka nilai angkanya 40. 5 itu satuan maka nilai angkanya 5. Begitu juga dengan 153. 1 itu ratusan berarti 100 ditulis, 50 puluhan, kemudian 3 itu adalah satuan. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 100 tambah 100 berarti 200. Tambah 40 tambah 50 berarti 90. Tambah 5 tambah 3 berarti adalah 80. Maka hasilnya kita tuliskan seperti ini anak ya. 2 itu sebagai ratusan, 90 itu sebagai 9 di sini 90, 8 itu adalah 8. Maka hasilnya adalah 298. Nah, cara kedua bersusun pendek. Nah, kalau bersusun pendek ini, jadi kita tuliskan dia bersusun ke bawah ya nak ya. Berarti 145. Kita ikuti. Nah, seperti ini. Kita urutkan dia. Satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Kita jumlahkan mulai dari yang paling belakang ya nak ya. Nih, berarti 5 tambah 3 kita tulis di sini adalah 8. Sedangkan yang kepuluhan 4 tambah 5 kita tulis 9. 1 tambah 1 sama dengan 200. Maka di sini 298 hasilnya. Sama ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. 347 ditambah 135. Berapa hasilnya? Tetap kita gunakan cara susun panjang. Yang pertama dulu ya. Nah, begini sama juga. Kita tuliskan 3 300 4 40 7 7. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi 135 1 100 330 5 satuan. Kita tambahkan ya nak ya. Nah, kalau kita tambahkan berarti 300 tambah 100 itu 400. 40 ditambah 30 itu 70. Tambah 7 tambah 5 berarti itu 12. Nah, 12 ini bukan satuan lagi. Sudah puluhan, maka kita pisahkan satuannya dengan puluhannya. Berapa kita pisahkan ini? 10 dengan 2. 10 tambah 2, 12. Maka kita tulis seperti ini. Tetap ya nak. 400 tetap, 70 tetap. Nah, ini tadi yang 12 ini kita pecah. Puluhannya dengan satuannya. Tadi 10 tambah 12 hasilnya 12 kan? Maka nah, kita tuliskan seperti ini. Ini 400 tetap. Jadi 80. Kenapa? Karena 70 ditambah dengan 10. Yang dari sini tadi. Nah, hasilnya 82. Nah, hasilnya kita tuliskan 482. 482. Cara bersusun pendek. Ya, dengan susun pendek ya. Nah, ini kita tuliskan seperti ini dulu. Nah, 7, 5 di bawahnya, 4, 3 di bawahnya, 3, 1. Kita urutkan berdasarkan nilai tempatnya ya nak ya. Begitu juga menghitungnya kita juga berdasarkan paling belakang dulu, satuan dulu ya nak ya. Jadi kita tambahkan satuannya, 7 ditambah 5, maka 12. Nah, 2-nya kita letakkan di bawah sini. Sedangkan satunya diletakkan di atas puluhan di sini. Nah, 1 tambah 4 hasilnya 3. Maksud ibu 1 tambah 4 tambah 3 hasilnya itu adalah 8. Maka kita tuliskan di sini 8. Nah, kita lanjut kemari. Itu adalah ratusan. Maka ratusannya kita tambahkan. 3 tambah 1 adalah 4. Maka kita tulis di sini 4. Sama hasilnya ya nak ya.
Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Hasil penjumlahan dari 346 ditambah 48. Cara pertama susun panjang. Nah, sama ya nak ya, kita tulis dulu 346. 3, 300, 4, 40, 6, 6. Nah, 48. 48 ini berarti satuan puluhan. Tidak ada ratusannya, maka ratusannya kita kosongkan. Ditambah, kita tulis di sini ya, di sini 4 berarti apa? Puluhan berarti 40. Tambah itu ya, tambah 8. Sini kan satuan 8, kita tambahkan. Nah, ini 300 tidak punya teman, langsung turunkan 300. 40 tambah 40 berarti 80. 6 tambah 8 14. Nah, sama seperti yang tadi. Ini sudah puluhan, kita pisahkan puluhan dengan satuannya. 14. Angka satuan itu hanya dari angka 1 sampai 9. Kalau sudah 10 ke atas 10, 11, 12, 13 dan seterusnya itu berarti dia sudah puluhan. Maka kita pisahkan puluhan dengan satuan. Nah, kita tulis seperti ini. 300 tambah 80 tambah 10 ditambah 4. Nah, ini dia enaknya tadi ya, kita pisahkan ya satuan dengan puluhannya. Nah, 300 sama. Ini jadi 90. Kenapa? Kita tambahkan yang puluhannya. 80 tambah 10 kan 90. Tambah 4. Maka hasilnya adalah 394. Sekarang sistem susun pendek. Nah, kalau susun pendek kita tulis angkanya seperti ini. 3, 4, 6. Satuan, puluhan, ratusan. Nah, 48. Nah, kita menuliskannya itu harus berdasarkan urutannya. Satuan bertemu dengan satuan, puluhan bertemu dengan puluhan. Jadi 48 itu 4 itu puluhan, 8 itu satuan. Jadi kita luruskan seperti ini. Ratusannya nggak ada, iya, tidak ada. Kalau memang tidak ada, biarkan saja. Nah, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan satuannya. 6 tambah 8, 14 tadi kan? Berarti 4-nya letakkan di sini, satunya diletakkan di atas puluhan. Itu ya, letakkan di atas puluhan. Sekarang puluhannya kita jumlahkan. Nah, 1 tambah 4 tambah 4. 1 tambah 4 berarti 5, 5 tambah 4, 9. Maka kita tulis di sini 9. Kemudian kita lanjut yang ratusan. Ratusannya tidak punya teman, maka langsung aja turunkan di sini. 3. Jawabannya sama ya, 394. Nah, kita masuk ke soal cerita penjumlahan bilangan caca. Nah, untuk soal cerita dalam kehidupan sehari-hari berupa kalimat-kalimat, di situ ada kata petunjuk biasanya. Di dalam soal cerita itu ada kata-kata dibeli lagi, bertambah, jumlah, total, memetik lagi, banyaknya gitu ya, dan banyak lagi yang lain. Kita perhatikan contohnya. Nah, contoh yang pertama. Paman memetik buah mangga di kebun sebanyak 350 buah. Keesokan harinya, Paman memetik buah mangga lagi sebanyak 243 buah. Berapa banyak buah mangga yang dipetik Paman? Nah, kita kalau untuk mengerjakan soal cerita harus dibaca berulang-ulang soalnya ya nak ya, supaya paham apa yang dimaksud dari soal tersebut. Nah, kita lanjut. Untuk soal cerita, anak-anak harus selalu menulis jawab dulu. Setelah jawab, kemudian buat tulisannya angka berapa saja yang ada di situ. Yang pertama, Paman memetik buah. Di sini berarti 350. Tulis di sini 350. Esok harinya memetik lagi. Kalau memetik lagi berarti bertambah dong. Buah mangga Paman, berarti tulis tanda tambah. Berapa bertambahnya? 243. Nah, kita buat sama dengan titik-titik. Baru kita tulis di bawahnya cara. Nah, 350 ditambah dengan 243. Ibu menggunakan langsung secara susun pendek ya nak ya, biar cepat ya. Nah, berarti 0 tambah 3, 3. 5 tambah 4, 9. 3 tambah 2, 5. Maka kita tulis 593. Soal cerita berakhir jika kita tuliskan jadi. Harus selalu ada jadi anaknya. Jadi banyaknya. Nah, untuk menentukan kata-kata di sini kita lihat dari pertanyaannya ini.
Nah, kata berapanya jangan ditulis lagi, langsung dari sini. Jadi, banyaknya buah mangga yang dipetik paman adalah 593 buah. Baik, kita lanjut ya anak ibu ya, untuk soal yang kedua. Sebuah toko sembako tersedia 159 karung tepung jagung. Di toko tersebut juga tersedia 126 karung tepung beras. Berapa banyak tepung seluruhnya di toko sembako tersebut? Sama ya nak ya, harus ditulis mulai dari jawab. Jawab, maka kita tulis kata-katanya. Tadi pertama tersedia tepung jagung 189. Di toko juga tersedia, berarti ditambah dong, karena tulisannya berapa banyak ya pertanyaannya. Tersedia berarti ditambah 126, sama dengan titik-titik. Nah, sama seperti yang tadi cara. Maka caranya ibu gunakan susun pendek ya nak ya. Nah, kita tuliskan seperti ini. 159 tambah 126, kita tambahkan. 9 tambah 6, apa anak-anak ibu? 15. Berarti 5-nya diletakkan di bawah, 1-nya diletakkan di atas. Iya. Nah, sekarang puluhannya kita tambahkan. 1 tambah 5 tambah 2, berapa anak ibu? Iya, hasilnya 8. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi, jangan lupa kata jadi. Kita penggal dari mana? Dari sini. Berapanya pertanyaannya nggak usah, langsung saja dari sini. Banyaknya tepung seluruhnya di toko sembako tersebut adalah 285 karung. Gitu ya nak ya. Sekarang kita contoh yang ketiga. Ibu memiliki 459 butir telur untuk dijual ke pasar. Bibi memberikan telur lagi untuk dijual ibu sebanyak 264 butir. Berapakah jumlah telur ibu sekarang? Nah, kita lihat cara ya. Nah, pertamanya kita tulis dulu jawab sama seperti yang tadi. 459 ditambah 264 sama dengan titik-titik. Cara. Nah, kita tulis cara. Titik, ibu susun pendek ya ke bawah ya. Nah, 459. Di sini 264. Nah, kita tambahkan. 9 tambah 4 berapa nak? Ya, berapa 9 tambah 4? 13. Maka kalau 13 maka 3 ditulis di bawah. Di sini. 1-nya diletakkan di sini ya. Nah, setelah itu ditambahkan. 1 tambah 5 tambah 6 hasilnya berapa nak? 12. Nah, karena dia 12, 2-nya letakkan di bawah sini, 1-nya di mana? Diletakkan di sebelahnya, di ratusan ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Maka 1 tambah 4 tambah 2 hasilnya berapa? 723 ya. Jadi jangan lupa ya, selalu ada kata jadi. Jadi jumlah telur ibu sekarang adalah 723 butir telur. Nah, demikian anak-anak ibu penjelasan tentang penjumlahan bilangan caca sampai 999. Semoga anak-anak ibu mengerti dan paham ya. Terima kasih.